Kalau kita berpikir mengenai atau bertanya mengenai hidup manusia, hidup kita, kalau hanya dipilah dua besar, terdiri dari apa Bapak Ibu? Hanya dua kelompok besar tentang hidup manusia. Dibagi dipilah dua. Hidup kita ini apa? Terkait dengan hal apa dan hal apa? Hanya kelompok dua gumpalan besar saja. Iya, terima kasih. Jasmani dan rohani. Kehidupan kita. Yang sekarang lebih detail sedikit dan dicakup dalam holistic mission. Ya, seperti dari compassion dan apa yang kami lakukan di Timor Leste juga sebenarnya lebih holistik. Jadi bukan hanya spiritual. Karena itulah kenyataan hidup manusia, jasmani dan rohani. Kalau secara jasmani, salah satu tanda bahwa seseorang itu dying atau sekarat, mau mati, salah satu tandanya apa? Ini memang nggak semua orang, tetapi kebanyakan orang tadi apa? Tidak ada selera makan lagi. Kebanyakan orang mau mati itu sekarat, dying itu tidak ada selera makan lagi. Makanan yang favorit dia dibelikan, dimasakkan, tetap dia tidak akan mau makan lagi. Itu salah satu tandanya. Nah, sebenarnya seperti kita lihat dalam Matius 4 ayat 4, saya nggak siapkan PowerPoint, tapi saya bacakan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah yang bagian kedua tadi, kehidupan roh kita. Jadi, jika seseorang sudah tidak berminat lagi atau tidak ada selera untuk makan firman Tuhan, yang dibilang bahwa itulah hidup yang sesungguhnya, karena roti saja itu bukan hidup yang sesungguhnya. Firman Allah itulah roti yang hidup, seperti Tuhan Yesus berfirman. Nggak ada minat lagi, apa artinya? Sama dengan yang jasmani tadi, bahwa kehidupan rohani kita sedang dying, sekarat. Tidak lama lagi kita akan mati, kecuali kita berubah. Itu yang sungguh-sungguh kita perlu sadari dan tahap-tahap dalam hal ini, karena saya mengalami bersama Pak Iman, mencoba kadang-kadang kita ada berkelompok kecil ya, 2-3 orang, dan yang lalu-lalu itu saya sering sekali yang didengar, iya Pak, mengerti, memahami dan menerima. Tapi bagaimana melakukannya? Kenyataan dalam hidup kita sehari-hari bagaimana untuk begitu? Dalam konteks ini adalah memakan firman Allah. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu, nggak apa-apa, ini sebagai reminder saja. Tapi kalau yang belum, ya silakan bisa putuskan apakah Bapak Ibu akan coba melakukannya. Ya, sebelum itu mari kita sadari hal lain lagi. Bahwa kalau kita mau hidup sehat, jasmani maupun rohani, misalnya, gimana kalau makan itu sehari sekali aja? Atau 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Bisakah kita hidup sehat dan bertahan untuk hidup secara jasmani? Susah ya? Ya. Begitu juga sebenarnya kehidupan rohani kita. Kalau kita hanya bergantung, kita kumpul nih bagus sekali ya. Karena kita menikmati Tuhan, menyembah Dia, menikmati firman-Nya bersama Tuhan. Tapi kalau itu hanya seminggu sekali, Bapak Ibu apakah pikir itu cukup? KKR, retreat, conference, seminar, itu semua sebenarnya ibaratnya pesta. Bisakah hidup kita, makanan kita hanya bergantung kepada pesta? Nggak bisa kan? Nunggu orang undang pesta ulang tahun atau kawin, engagement apa baru makan. Kalau enggak, sehari-hari nggak makan. Nggak bisa hidup kita. Ya, itu ibaratnya demikian. Firman Allah juga begitu. Ini adalah roti yang hidup. Oke, saya akan urutkan dari yang paling
simple, paling sederhana, yang disebut quiet time. Saat teduh. Jadi ya saya ingat Pastor Del sharing di sana waktu saya kebaktian tuh, kan ada ritual and rhythm, ritual dan ritme. Ritual gimana caranya, ritmenya, frekuensinya. Sehari sekali, sehari 2 kali, seminggu sekali, itu frekuensinya. Kita di sini seminggu sekali. Oke. Nah, saat teduh ini sebenarnya kalau mau sehat ya seperti kita makanan jasmani. Tiap hari kita harus makan, tidak menunggu Pak Iman menyiapkan makanan buat kita. Itu telat, ya, cuma seminggu sekali makan nggak bisa. Jadi mesti tiap hari. Dan ini bukan study, bukan PA, pemahaman kita, bukan. Quiet time is just our personal relationship with God our Father. Jadi sebenarnya ini sangat simple, ini bukan study, baca. Dan sebelum baca sebenarnya hanya ngobrol sendiri dengan Tuhan, bersyukur untuk masih hidup pagi ini, hari baru, kesempatan baru. Bapak tolong beritahukan saya paling enggak satu hal saja untuk hari ini dari pembacaan firman Tuhan. Kemudian kita mulai baca bagian firman Tuhan itu, maka kita akan dapatkan sesuatu yang dari Tuhan setidaknya untuk hari itu. Nah berikutnya, kalau ada kehausan kerinduan yang lebih, baca Alkitab. Jadi bukan hanya biasanya saat teduh itu saya sarankan ya kalau nggak satu pasal, satu perikop lah, satu paragraf ya. Dan kalau Indonesia ada subjudul itu yang kecil, mungkin 5 ayat, 7 ayat, 9 ayat, satu cerita segitu aja. Tapi kalau baca, saya sarankan betul berurutan, jangan loncat sana, loncat sini, orang mana Bible-nya buat ceplok, nih pendak Tuhan saya baca ini hari ini, besok ceplok lagi, no. Ya, mesti berurutan, sehari 1 pasal, 2 atau 3 pasal. Susi ada beberapa kelompok, disebut ABA itu, ayo baca Alkitab, itu kelompok Indonesia. Itu ada yang memilih hanya 1, ada yang memilih hanya 3, saling check, cross check, and encourage to each other. Karena apa? Minggu ini yang bertugas ngecek siapa? Si A. Ya. Orang anggotanya 30-40 orang, tapi giliran dicek. Siapa yang sudah baca sampai mana? Itu bareng. Ibaratnya jalan bareng. Ya, makanya dibilang, kalau mau tahan jalan jarak jauh, 1, jangan sendiri, jangan forsir. Ya, jalan sebagaimana mestinya bersama teman. Nah, itu akan lebih tahan lama. Kita akan sampai ke tujuan. Ini tujuan apa kelompok baca Alkitab seperti itu. Itu yang lebih maju sedikit. Kalau Bapak Ibu rindu lebih lagi, mesti ada regular Bible study, PA, dengan frekuensi yang sudah tertentu. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, tapi sudah regular. Itu yang disebut Pastor Del ritme itu. Kalau ada itu menolong. Disiplin itu perlu. Kita manusia biasa kan. Kadang lagi semangat gitu. Capek, ngantuk. Quiet time juga saya sampai ngantuk, tapi puji Tuhan bahwa saya ditolong Allah untuk punya disiplin. Kata disciple, murid itu sebenarnya punya akar yang sama dengan disiplin. Jadi seorang murid tanpa disiplin tidak jalan. Nah, dengan ditolong disiplin, saya baru lemah, saya baru sukacita, saya baru sedih, tidak peduli itu, saya mesti punya saat teduh. Nah, itu menolong. Karena kita kan cenderungnya lemah seenaknya. Lagi malas, masih ngantuk apa ini. Tapi ada disiplin, membabat itu semua. Jadi itu Bible study, caranya banyak hal ya tentu, seperti kita discovery Bible study. Tapi ada juga exposition, ada synthesis and analysis, ada exegesis, segala macam metode, ya, induktif dan sebagainya. Silakan saja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Oke, mana yang klop pas buat kita.
Tapi sekali lagi disiplin dan rutin. Ada juga topik study, ya. Belajar mengenai Allah, Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Bahkan ada yang melalui pemahaman orang-orang yang dipakai Tuhan seperti David, Salomo, siapa saja ya, Paul, Peter. Itu topik atau character study. Tidak ada masalah dengan itu. Kemudian tentu Bapak Ibu yang ada peluang yang diberikan Tuhan tuh menolong teman-teman lain bagi firman Tuhan atau apa perlu persiapan khusus lagi, plus di samping yang reguler tadi semua kita harus siapkan lagi khusus jika Tuhan memberi peluang-peluang istimewa. Kira-kira itu Bapak Ibu, jadi ada stepnya. Silakan Bapak Ibu ada di mana saya tidak tahu, tapi saya mendorong kalau yang belum silakan mulai. Ya, kembali ke yang saya singgung tadi 2 minggu lalu, suku kelompok keluarga Yesus siapa? Waktu orang-orang di sana dan ada orang masuk, tuh ditunggu sama ibu kamu, saudara-saudari kamu. Jawab Yesus apa yang Pak Iman sampaikan 2 minggu lalu, yaitu kamu sekalian ini orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Itulah ibuku, itulah saudari-saudariku. Itu jawabnya. Kemudian mungkin kita merenung lagi, siapakah yang Yesus maksud? Bagian Alkitab yang lain tentu menjelaskan bahwa orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Itu jelas di dalam Yohanes 6 ayat 28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu Tuhan Yesus. Itulah yang paling mendasar. Pasti banyak tumpukan yang lain yang secara praktikal. Tetapi dasarnya adalah itu. Tanpa itu kita tidak ada dasar. Dan firman Allah itu dasar. Mungkin ya Pak Iman atau yang lain sudah belajar ya bagaimana yang lain-lain. Ya seperti kepercayaan atau agama saya yang lalu. Dasarnya bukan hanya Alkitab firman Tuhan. Malah itu di bawah Alkitab firman, ditambahin yang lebih tinggi tradisi, lebih tinggi lagi itu magisterium, ya, hak seseorang untuk nafsir bahkan mengubah Alkitab. Jadi Alkitab ini di bawah. Jadi waktu itu berlawanan, yang dikalahkan Alkitab firman Tuhan. Ya, makanya miring. Ya, pengajaran itu miring karena bukan berpusat pada firman Tuhan lagi. Nah, ini yang dibagikan 2 minggu lalu dan bahkan waktu ingat ya Tuhan Yesus mengajar juga mengenai bahwa akulah roti yang hidup dan suci. Ingatkan terus apa artinya, saya nggak akan sharing sekarang, tapi saat itu kalau kita baca banyak orang yang mulai stres, frustasi. Opo nih, pengajaran ini berat gitu. Siapa yang mau terima? Siapa yang mau mengerti? Kok bilang bahwa akulah roti yang hidup? Lalu setelah orang lain pergi, Tuhan Yesus tanya muridnya, kalian akan pergi juga kah? Jadi Tuhan Yesus menantang muridnya, karena yang lain krisis terus mulai pada meninggalkan Tuhan Yesus. Tanya ke kelompok muridnya, kamu mau pergi juga kah? Lalu apa jawab Petrus? Misalnya Yohanes 6 ayat 68-69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi itu komitmen dari murid-muridnya. Mau kemana lagi? Karena firman-Mu, firman Allah, Yesus sendiri itu adalah segala-galanya. Tidak ada. Ya seperti Mazmur Asaf juga dalam pergumulan yang berat, lihat orang-orang kafir, orang
ini jaya, sukses, berkemenangan. Tapi ya Asaf bilang apa? Hanya engkau. Hanya engkau saja ya Allah yang kuingini. Itu yang kunci segala-galanya buat kita. Kehidupan dan pelayanan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau tanpa firman Allah, sebenarnya nggak ada apa-apanya. Seringkali orang tanya kan, kamu tahu ini, tahu itu dari tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dari mana? Ya kalau kita nggak pegang Alkitab itu firman Allah, kita semuanya tahu karena kita baca dan terima itu sebagai firman Allah. Dan Roh Kudus sebagai penulis tunggal. Yang lain itu juru tulis sebenarnya. Penulisnya itu hanya satu, Roh Kudus itu penulisnya, makanya dari seluruh ribuan tahun isinya sama, temanya sama. Yaitu pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Semuanya refer ke situ. Kenapa? Penulisnya hanya satu, the real author, hanya satu. Ya, Paulus, Petrus, yang lain-lain itu zaman sekarang mungkin disebutnya juru tulis atau editornya saja. Tapi penulis utamanya adalah Roh Tuhan sendiri. Tadi sudah ada mendengar, membaca segala ya. Kalau dari statistik atau survei, sebenarnya mendengar tok gitu ya, radio, TV atau khotbah, itu setelah 24 jam sampai seminggu, hanya sisa untuk kebanyakan orang ya, kecuali orang istimewa, kebanyakan orang hanya sisa sekitar 5% yang diingat. Bapak Ibu boleh tes. Saya kadang dites sama saya juga, minggu lalu khotbahnya mengenai apa di gereja kamu? Aduh, susah jawabnya sih. Bukan karena tua, waktu itu saya masih muda, masih mahasiswa juga, tetap aja nggak ingat. Karena memang dari survei hanya 5%. Waktu membaca lebih, sekitar 15%. Waktu kita Bible study, PA, lebih, bisa 35%. Dan seterusnya. Tetapi, for sure, kalau kita menghafal firman Allah, kita ingat 100%. Dari kelompok kami dulu zaman Eropa Timur masih di bawah Soviet, bukan Rusia ya, Soviet, komunis kuat. Teman-teman kami yang diutus ke Eropa Timur, tidak mungkin bawa ini, tidak mungkin. Langsung ditangkap masuk penjara. Jadi satu-satunya cara mereka yang akan pergi itu, saya dengar kesaksian mereka, itu menghafal kurang lebih 5.000 ayat sebelum berangkat ke Eropa Timur. Jadi semua ayatnya di sini dan di sini. Tidak bawa-bawa ini lagi. Dan itu tidak bisa dicek X-ray dan lain-lain. Jadi menghafal itu memang 100%. Nah, saya mau kasih ilustrasi bahwa ayat-ayatnya banyak tapi kita nggak ada waktu untuk baca. Ilustrasi ini jari kita. Kelingking yang paling kecil ini, ya, kalau ada waktu nanti baca Roma 17 mengenai mendengar. Oke. Kemudian jari manis kita ini dari Wahyu 1 ayat 3 mengenai membaca. Jari tengah itu mempelajari atau PA. Kemudian telunjuk itu menghafal. Dari Mazmur 19 ayat 9 dan 11. Ya, di situ jelas dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi dari sini kita brain, pikir, ingat, hafal, pelan-pelan kita refleksi, merenungkan, masuklah kebenaran itu dalam hati kita. Dari waktu kepada waktu. Simpel-simpel kalau kita merenung. Ya. Satu kata itu dari sini masuk ke hati. Misalnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, dan seterusnya, itu kata itu sebenarnya dalam sekali. Kamu tinggal di dalam aku, apa maksudnya? Nah, di situ perenungan terjadi. Ya. Kalau saya tinggal di ruangan ini, semua atmosfer di sini mempengaruhi saya. Beda kalau saya tinggal di luar. Ya, misalnya saja.
Arti kata di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus. Berarti kehidupan kita seluruhnya, hati, pikiran, jiwa, roh itu ada di dalam Tuhan Yesus. Nah itu perenungan ditaruh di ibu jari. Nah sekarang gimana? Seseorang bisa bantu saya kesini untuk lihat sekilas saja. Siapa aja, mari. Pak Iman, terima kasih Pak. Jadi kalau kita atau saya mau pegang firman Tuhan, hanya dengan dengar, baca, belajar, kemudian menghafal, itu ya sepertinya dari 4 jari, ya kan? Pak Iman bisa taruh duit tanpa ibu jari. Ya. Dibilang ilustrasi Tuhan Yesus yang pertama apa? Waktu firman Allah ditaburkan, diserobot ya, disaut oleh iblis dengan gampang sekali. Ya. Tetapi jika Pak Iman pegang firman Allah, sekalipun hanya mendengar, tapi merenungkannya, maka ibu jari dan kelingking akan bekerja sama. Ini sudah lebih kuat waktu disaut. Waktu Pak Iman membaca PA, bahkan menghafal, maka 4 jari ini ya, dengar, renungkan, baca, renungkan, pelajari, faham, renungkan, hafal, renungkan, semuanya kerjasama dengan ibu jari yang adalah merenungkan. Maka Pak Iman memegang Alkitab firman Tuhan ini dan tidak begitu mudah. Waktu mau diserobot itu ada pertahanan yang kuat sehingga ini tidak mudah hilang. Kira-kira gitu Bapak Ibu, terima kasih Pak. Ini simpel sekali dan mudah diingat. Bagaimana kita memegang firman Allah yang kuat, walaupun hanya mendengar di radio atau TV atau YouTube. Coba refleksi, renungkan itu, diam di hadapan Tuhan. Zaman ini memang cukup menantang sebenarnya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, dibilang dalam Yohanes 14:21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, bahwa hari Tuhan, Jesus is coming. Jadi saat ini kedatangan Tuhan Yesus sebenarnya sudah 1,5 jam lebih cepat daripada tadi waktu kita mulai. Betul. Jadi 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun selalu mendekat. In process and in progress. Jadi kita ya tadi ada lagu Mbak Atik tadi ya mengenai hitung hari-hari kaitannya dengan waktu. Supaya kita bisa menghargai yang waktu Tuhan masih beri. Kalau saya dibangunkan pagi-pagi, saya selalu bersyukur, terima kasih. Waktu Tuhan beri lagi. Saya masih dibangunkan lagi, melihat hari yang baru, kesempatan yang baru. Kalau tidak, ya sudah amblas, bahagia bersama dia selamanya. Itu aja. Jadi ingat bahwa hari Tuhan datang dan mendekat terus. Saya diingatkan sebenarnya ilustrasi Bapak Ibu pasti pernah baca 10 gadis, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Nah, yang bijaksana itu dia bersiap dengan minyak cadangan. Jadi waktu tuannya datang, dia masih ada cukup minyak dan menyambut. Yang 5 kehabisan minyak, minta bagian nggak bisa, nanti dua-duanya nggak cukup. Jadi pergilah yang 5 beli, waktu balik udah kelewat tuannya, itu sudah ditutup. Nah, saya ingat waktu saya remaja dulu, background saya Katolik, ada satu lagu yang saya terus ingat sampai hari ini. Apakah Anda punya lentera yang takkan padam, yang takkan padam? Itu salah satu liriknya yang di situ sebenarnya bicara mengenai firman Allah yang adalah energi. Ya, makanan kita jasmani, makanan kita memberi energi.
firman Allah juga energi. Jangan ilustrasi gadis itu minyak yang adalah energi. Lagu ini mengingatkan, apakah Anda punya lentera? Cukupkah? Kalau Tuhan Anda datang? Ya, jadi Yesus bilang bersagalah ya, dan berdoa, bersiap sedialah karena Tuhan Yesus datang dan tiba-tiba. Secara pribadi kita masing-masing ketika kita mati, secara lokal misalnya kayak Aceh tsunami, ya, tapi secara global akan terjadi seluruh semesta alam ini. Itulah Bapak Ibu, mari kita pakai waktu kita dengan sebaik-baiknya seperti lagu tadi. Dan dikatakan kenapa tadi Pak Iman bilang udah senior ini masih ini lagi, karena saya pegang salah satu lanjutan encouragement ini dalam Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang.